selamat datang di pembahasan mendalam ITA. Kali ini kita mau bedah tuntas aturan main gadai di Indonesia. Betul. Mungkin Anda pernah atau ya lagi mikir-mikir mau gadai buat dana cepat, tapi udah paham belum aturannya gimana? Nah, ini penting ya. Seringkali orang butuh cepat tapi kurang perhatikan aspek hukumnya. Iya kan? Sumber kita kali ini lengkap nih. Mulai dari dasar banget di KUH Perdata sampai yang paling baru dari OJK, itu POJK 39 tahun 2024. Yang baru berlaku itu ya? Betul. Jadi misi kita ya itu, bantu Anda semua paham kerangka hukum gadai, terus apa sih beda utamanya gadai resmi yang diawasi OJK sama yang katakanlah pinggir jalan atau ilegal. Kenapa ini penting banget buat perlindungan Anda? Siap. Oke, kita mulai dari dasarnya dulu deh. Menurut hukum kita, inti gadai itu apa sebenarnya? Oke, jadi kalau merujuk ke pasal 150 KUH Perdata, gadai itu pada intinya adalah hak. Hak yang didapat kreditur atau penerima gadai atas suatu barang bergerak. Barang bergerak ya catatannya? Ya, barang bergerak. Yang diserahkan oleh Anda sebagai debitur atau atas nama Anda sebagai jaminan pelunasan utang. Hak ini ngasih si kreditur keunggulan gitu, didahulukan pelunasannya dibanding kreditur lain. Oh, jadi ada hak preferen ya istilahnya? Tepat. Preferen, tapi ada syarat mutlak yang menarik nih. Apa itu? Barangnya itu wajib diserahkan secara fisik. Harus keluar dari kekuasaan Anda sebagai pemberi gadai dan dipegang sama si penerima gadai. Istilah hukumnya in-besit stalling. Jadi nggak bisa cuma perjanjian aja. Misalnya motor saya jadi jaminan, tapi motornya masih saya pakai. Nggak bisa. Kalau nggak ada penyerahan fisik itu, ya hak gadainya dianggap nggak lahir secara hukum, biarpun ada surat perjanjiannya. Jelas ya, jadi harus ada penyerahan fisik. Betul. Sifat lainnya itu aksesorer, artinya dia nempel sama perjanjian utangnya. Utang lunas, ya gadainya selesai. Oke, itu dasar di KUH Perdata. Nah, sekarang jadi makin seru nih kalau kita masuk ke aturan OJK untuk perusahaan pergadaian yang resmi. Yang berizin. Iya, ini lapis berikutnya. Aturannya kan jauh lebih detail ya. Tujuannya jelas dong ya, buat melindungi kita, konsumen. Pasti, perlindungan konsumen itu fokus utama OJK. Makanya POJK 39 2024 ini yang menggantikan aturan lama menetapkan standar yang lumayan tinggi. Contohnya gimana tuh standarnya? Pertama, wajib berizin OJK. Nggak bisa sembarangan buka usaha gadai. Terus bentuk badannya harus jelas, PT atau koperasi. Oke. Dan ini modal minimumnya signifikan, besar. Berapa kira-kira? Kalau untuk lingkup nasional itu 100 miliar. Wow, 100 miliar ya? Itu pasti buat jaminan stabilitas perusahaan juga ya? Betul sekali, untuk memastikan perusahaannya sehat, kuat, dan bisa dipercaya. Tapi ada lagi yang dampaknya langsung ke Anda. Apalagi tuh? Mereka wajib pakai penaksir yang bersertifikat. Nah, ini penting. Jadi nilai barang kita ditaksil sama orang yang memang kompeten dan independen ya, nggak asal-asalan. Persis, jadi lebih fair taksirannya. Terus barang jaminan Anda itu wajib diasuransikan oleh perusahaan gadainya. Oh, diasuransikan juga? Iya, jadi kalau amit-amit ada risiko hilang atau rusak pas disimpan mereka, ada jaminan penggantiannya. Oke. Itu bagus. Ada lagi? Ada, mereka harus terbitkan surat bukti gadai atau SBG yang standar. Isinya detail transaksinya, biaya, bunga, semua harus transparan. Dan wajib punya mekanisme buat nanganin kalau ada pengaduan dari nasabah. Lengkap ya perlindungannya kalau di tempat resmi? Jadi kalau gitu, hak utama saya sebagai orang yang menggadaikan barang apa aja? Hak paling utama, ya jelas, Anda berhak terima kembali barang Anda utuh setelah utangnya lunas. Oke. Dan kalaupun terjadi gagal bayar atau wan prestasi, terus barangnya harus dilelang, Anda berhak dapat sisa hasil lelangnya setelah dipotong utang pokok, bunga, dan biaya-biaya lain yang wajar ya. Sisa hasil lelang harus dikembalikan ya? Kewajiban utamanya ya bayar utang tepat waktu. Tentu saja, itu kewajiban pokoknya. Nah, sebaliknya nih, kewajiban si penerima gadai yang resmi ini kan berarti berat juga ya? Nggak bisa seenaknya. Jauh lebih berat dibanding yang katakanlah informal atau ilegal. Pertama, ya tadi, jaga barang Anda dengan baik. Ada duty of care. Terus, ini penting, pasal 1159 KUH Perdata itu melarang keras mereka pakai barang gadai Anda. Oh, nggak boleh dipakai ya barang kita? Sama sekali nggak boleh. Dan satu lagi yang krusial, pasal 1154, melarang mereka otomatis memiliki barang Anda kalau Anda wan prestasi. Gagal bayar bukan berarti barang langsung jadi milik mereka. Jadi nggak ada istilah barang hangus gitu ya? Nggak ada. Eksekusinya hanya boleh lewat penjualan di muka umum, biasanya lelang. Prosedurnya pun ada aturannya. Dan tadi itu, sisa hasil lelang wajib dikembalikan ke Anda.
Ditambah lagi kewajiban dari OJK soal penaksir, asuransi, transparansi. Jadi berlapis-lapis pengamanannya. Ini benar-benar beda ya sama praktik gadai gelap atau ilegal yang sering kita dengar, yang tawarannya mungkin gampang, cepat, cair. Risikonya apa aja sih di sana? Waduh, risikonya tinggi sekali. Macam-macam. Mulai dari bunga yang nggak masuk akal, mencekik, terus nilai taksir barang Anda sengaja ditekan rendah banget, terus nggak ada jaminan keamanan barang, hilang, rusak, ya udah nggak ada ganti rugi. Prosedur lelangnya juga nggak jelas, nggak transparan, dan hampir pasti sisa hasil lelang nggak akan dikembalikan ke Anda. Diambil semua sama mereka. Dan sekarang penindakannya gimana? Katanya makin tegas ya? Iya, OJK bersama Satgas Pasti, itu Satgas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal, makin gencar sekarang. Apalagi sudah ada payung hukum kuat di UU P2SK, UU Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan. Ancamannya berat ya? Berat, pidana penjara dan denda miliaran rupiah buat pelaku gadai tanpa izin OJK. Walaupun memang ada semacam relaksasi atau waktu buat yang belum berizin untuk urus izin sampai 2026 kalau tidak salah, tapi ya tetap saja bertransaksi dengan yang ilegal itu risikonya ada di Anda sebagai konsumen. Oke, jadi kesimpulannya sudah cukup jelas ya. Hukum kita, mulai dari KUH Perdata sampai aturan detail OJK, itu membedakan dengan tegas antara gadai sebagai konsep dasar dan praktik bisnis pergadaian formal. Betul. Yang formal punya banyak sekali aturan tambahan untuk perlindungan konsumen. Jadi saran utamanya, kalau Anda butuh gadai, carilah lembaga yang sudah pasti berizin dan diawasi OJK. Itu memberikan perlindungan dan kepastian hukum yang jauh-jauh lebih baik. Selalu cek status izinnya di website OJK ya. Setuju sekali. Tapi ini juga memunculkan satu pertanyaan menarik ya untuk kita pikirkan. Gimana tuh? Dengan aturan OJK yang makin ketat ini, terutama soal modal minimum yang besar sekali di POJK 39 2024, apakah ini nanti akan benar-benar memperkuat industri formal dan melindungi konsumen secara efektif? Atau jangan-jangan malah bikin pelaku usaha gadai yang skala kecil jadi sulit untuk patuh dan bertahan secara legal? Jadi ada potensi. Ya, apakah ini secara tidak sengaja malah bisa mendorong sebagian praktik kembali ke bawah tanah, jadi ilegal lagi, yang justru lebih susah diawasi? Ini kan dilema juga ya? Wah, iya juga ya. Sesuatu yang menarik untuk Anda pikirkan lebih lanjut di rumah. Bagaimana keseimbangan antara pengetatan regulasi dan potensi munculnya pasar gelap? Betul. Oke, terima kasih banyak atas penjelasannya yang mendalam. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya.